Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Jabal Ar-Rahmah. Yang saya hormati pembina Masjid Jabal Rahmah, para kiai, para guru kita, para asatidzah, dai, mubalik, dan seluruh ahli ilmu yang datang pada hari ini. Semoga keberkahan dan ampunan dari Allah selalu menyertai kita semua. Melanjutkan tugas yang diberikan oleh DKM untuk mengisi kajian pada bulan Ramadan, maka saya mendapat bagian yaitu dakwah di era digital. Ya, dakwah di era digital. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Ini sebenarnya saya dulu pernah dapat PR dari DKM untuk memberikan kuliah subuh ya, tapi ini belum terlaksana. Ini kira-kira judulnya begitu. Nah, yang kemarin itu kita sudah saya sampaikan. Bahas, maka kita akan sampai pada yang sekarang. Nah, ini judulnya keren, ini judulnya dari DKM ini, ya. Judulnya adalah dakwah di era digital. Nah, note-nya adalah menyebarkan pesan agama dengan teknologi untuk izzatul Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berbangga bahwa DKM berhasil mengundang para mubaligh ya, kiai, ustadz yang bukan main kualitasnya, sehingga kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Saya merasakan banyak sekali ilmu yang diberikan oleh para ustadz dan kiai yang diundang oleh DKM. Saya kira mungkin bisa ditingkatkan ya, walaupun ada juga yang diundang masih menggunakan diksi lama, yaitu bahwa di 10 hari terakhir itu adalah idkum minan nar, padahal itu hadisnya sudah dieliminir itu ya, tapi itu masih ada kita dengar tuh ya. Itu mudah-mudahan nanti dikoreksi oleh DKM. Ya, kemudian karena judul-judul yang diberikan oleh DKM itu biasanya di bulan suci Ramadan itu dari awal itu biasanya yang kita dengar itu 2 buah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, biasanya itu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Itu saya mendengarkan itu baru cuman muncul sekali. Nah, kemudian yang man qoma ramadhana malah nggak muncul itu ya. Padahal itu dua-duanya biasanya adalah di awal-awal dari Ramadan. Tapi itulah ya. Kemudian jadi saking asiknya memang kita menikmati ini padat sekali. Jadi kita padat dengan pemberian tausiah oleh para pakar yang diundang. Yang terakhir itu adalah Ustadz Andian Perlindungan dengan terapi syukur. Sayang sekali itu yang nggak ikut itu. Karena kalau Ustadz Andian Perlindungan itu dia ngadain di hotel, paling enggak Bapak ngeluarin uang 2-3 juta loh untuk ikut. Kalau di sini kan gratis. Ya sayang sekali. Ya memang kita punya berkegiatan masing-masing ya. Nah, kan yang tidak hadir kan tidak tahu siapa juaranya waktu itu ya kan? Yang juara Pak Marno. Mana Pak Marno? Ya. Kata Ustadz Andian itu yang juara Pak Marno. Kenapa dia juara? Karena nangis duluan. Gitu kan, itu keseruannya. Ini yang nggak hadir kan nggak tahu keseruannya. Jadi
karena menangis duluan. Itu terapi syukur. Kemudian ada juga Gus Reza. Gus Reza itu menarik. Yang pertama yang menarik itu adalah tentang kuantum ibadah. Nah, ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu ini lebih solehah daripada bapak-bapak. Ya, saya yakin bahwa ibu-ibu lebih solehah dari bapak-bapak. Bu, sebutkan salah satu kuantum ibadah yang bisa kita lakukan dengan murah menurut Gus Reza. Ini Bu, saya ada buku, nanti silakan pilih nomor berapa ini bukunya. Banyak ini, harus dihabisin ini. Jangan dibawa pulang lagi nih bukunya. Ya Bu, kuantum ibadah. Salah satu kuantum ibadah yang bisa kita lakukan yang menurut Gus Reza. Yuk. Ayo ibu-ibu soleha. Jadi kuantum ibadah itu menurut Gus Reza adalah, ya, dengan batasan umur kita harus melakukan ibadah yang ganjarannya berlipat-lipat, ya, karena umurnya sama. Ada ibu? Ayo. Oke. Jadi menurut Gus Reza, bahwa karena umur kita itu pendek, maka kita harus memilih prioritas ibadah-ibadah yang ganjarannya itu berlipat, sehingga dengan usia kita yang pendek kita mengalahkan mereka-mereka dengan usia yang sama yang mengerjakan amalan-amalan yang ganjarannya tidak berlipat-lipat. Saya kira begitu ya. Oke, saya mulai aja. Ini adalah judulnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama sebelum saya melanjutkan, ini saya gaya-gayaan saja, ya, karena biasanya ada ustadz, ada kiai yang memberikan ijazah gitu ya. Hari ini saya juga memberikan ijazah nih, gitu ya. Gaya saya itu, saya berikan ijazah untuk bapak dan ibu semua. Ini berdasarkan Quran surat Ibrahim 35. Nah, selama saya di sini mudah-mudahan ini belum pernah diijazahkan nih, ya. Nah, ini adalah doa yang layak untuk kita panjatkan untuk melindungi anak cucu kita agar tidak murtad, agar tidak menjadi penyembah berhala. Karena berhala di zaman modern ini banyak dan ada juga berhala modern yang muncul. Kalau berhala zaman Nabi itu ketahuan patungnya, ya, Lata, Uzza, Manna, Salwa, itu udah ketahuan. Tapi berhala di zaman yang sekarang, itu ya. Maka ini doanya. Ini juga saya dapatkan, bukan ngarang ya. Ini saya dapatkan. Maka doanya adalah Rabbij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Jadi doanya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, kalau Nabi Ibrahim berkata dengan Mekah, maka yang kita niatkan negeri kita adalah negeri Indonesia, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Insya Allah, kata Ustadz yang memberikan juga kepada saya, ini kan saya turunkan saja, maka insya Allah anak cucu kita akan dapat dihindarkan sebagai penyembah berhala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan, sebenarnya tentang dakwah itu masih terkait dengan jabaran dari tadabbur kita di surat Al-Asr. Jadi kita di surat Al-Asr sudah menjabarkan ada iman, ada amal soleh, ada berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat dalam takwa, ya, takwa dan kebenaran. Kemudian kita sudah mentadaburi bahwa keutamaan waktu asar diantaranya adalah yang diyakini oleh para fuqaha, ada sholat yang disebut dengan sholat asar, yang apabila kita meninggalkannya maka akan hapus amalan kita pada hari itu. Nah, kemudian faedah yang kedua itu tentu saja adalah, yang pertama adalah manajemen waktu, dan yang kedua adalah dakwah. Dakwahnya apa? Yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya.
Oke, kita lihat sekarang bahwa kita percepat saja. Satu, kalau waktu itu ya pasti ya nggak bisa diulang, waktu nggak bisa ditimbun. Nah itu waktu. Kasyaif, ini waktu ibarat pedang. Kalau tidak kita gunakan maka kita akan tertebas olehnya. Kemudian pasti waktu adalah peluang yang harus kita manfaatkan, karena waktu kita itu pastinya tidak lama ya. Nah, Allah itu juga bersumpah dengan waktu, termasuk yang dibaca oleh imam kita tadi Ustadz Abdul Halim, membaca wal fajr ya, demi waktu subuh. Jadi Allah itu berfirman dengan banyak waktu ya. 1, 2 yang saya tuliskan ada 5. Jadi begitu pentingnya waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Ini peringatan Rasulullah tentang waktu. 1, bahwa 2 nikmat yang banyak manusia tertipu itu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, kalau waktu luang kita itu biasanya ya kita gunakan untuk nongkrong, kita gunakan untuk nonton, ya kita gunakan untuk yang seperti itu, yang tidak bermanfaat untuk kita untuk masa yang akan datang, ya kira-kira seperti itu. Kemudian peringatan Rasulullah tentang waktu yang kedua, yaitu 5 perkara sebelum datangnya perkara, ya 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan yang terakhir ya hidup sebelum mati. Ada juga di hadis lain cuma 4, ya ini kita tampilkan yang 5. Oke, nah ini yang hadis yang berkali-kali muncul di Ramadan tahun ini di Masjid Jabal Ar-Rahmah, bahwa usia umatku kata Rasulullah adalah antara 60 dan 70 tahun. Termasuk kemarin yang terakhir waktu terapi syukur, Ustaz Andian juga menyebut ini. Nah, 2 orang jamaah ahli ilmu kita yang ditanya, satu Pak Yahya, usianya berapa Pak Yahya, kok masih segar ya. Yang kedua, oh Pak Edi nggak ada, yang ditanya adalah Pak Edi, gitu ya. Nah, oke, jadi itu sekilas. Sekarang kita sampai pada dakwah di era digital. 1, ini kita tampilkan data-datanya. Nah, ini datanya bahwa penduduk Indonesia sampai Januari 2023 jumlahnya adalah 276,4 juta. Dan yang tinggal di perkotaan sejumlah 58%. Bayangin, kotanya sedikit, kecil, tapi yang tinggal di perkotaan 58,2%. Ya, ini datanya. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa dari jumlah 276,4 juta itu HP atau kartu yang aktif itu jumlahnya 353,8 juta. Artinya 128% lebih banyak daripada jumlah penduduk. Nah, ini kan kalau kita lebih detailkan lagi, itu kan ada anak-anak, ya, ada yang belum cukup umur, berarti ya ini, ya, adanya kita heran juga. Jadi ini satu orang ada yang pegang mungkin 5 HP gitu ya, semuanya nyala gitu ya dengan kartu. Ini kira-kira begini, ini datanya ya. Kemudian pengguna internet aktif, ini pengguna internet aktifnya itu adalah sekitar 212,9 juta. Suatu angka yang sangat besar, makanya ini duitnya juga besar di sana itu. Ya, kita bayangkan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bermedia sosial. Jadi penduduk Indonesia yang rajin medsosan itu ya, jumlahnya adalah tercatat 167 juta untuk semua platform medsos, mau Facebook, mau Instagram, mau Twitter,
apalagi itu ya, WA, apalagi itu, WA-nya lebih banyak itu, ya. Ini jumlahnya. Oke ya, ini data yang paling baru yang saya tampilkan. Oke. Nah, ini tantangannya. Jadi, maaf, ini peluangnya. Jadi hampir semua orang saat ini memiliki media sosial. Ya, Facebook, Twitter, ada LinkedIn, ada YouTube, ya, ada Line. Mungkin ada yang ya saya nggak punya, mungkin bapak-bapak punya gitu ya. Nah, ini peluang untuk era digital. Jadi medsos itu element vital ya, bagian tak terpisahkan. Nah, dengan adanya era digital itu, maka daya kritis masyarakat kita itu meningkat. Meningkat ya. Ya, jika dulu orang itu takut bicara, sekarang malah bicaranya kebablasan. Ya, bukan ahlinya situ juga ngomong. Ada kiai ngomong, dia nggak ahli, nyeletuk juga. Wah, udah tambah pintar masyarakatnya karena di era medsos. Ya, bukan ahli hukum, profesor hukum yang di atas ngomong, celutukin juga. Padahal mungkin dia sekolahnya ya SMA juga gitu ya. Mungkin SMA nggak tamat itu juga, nyeletuk apa saja gitu. Seolah-olah semakin ahli. Ini jika dulu orang takut bicara, kini berlomba-lomba untuk kritis. Ya memang ada yang kritis. Ya, yang terakhir yang viral itu adalah TikToker dari Lampung. Ya, dipermasalahkan karena itu ya. Nah, ini begitu. Tetapi ada untungnya juga. Jadi ada untungnya juga. Jadi masyarakat itu juga sekarang terlibat, ya. Nah, seperti TikToker itu disebutkan ya, ada sampah menggunung di mana, ada jalan rusak, ya, lebih cepat itu ditangani. Kalau pemerintahnya tidak bebal, ya, itu cepat ditangani. Nah, kalau kita laporin seperti itu terus dipermasalahkan, dihukum ITE dan sebagainya, ya sama saja itu ya. Nah, tetapi memang ada peran-peran yang baik, tapi ada juga yang skeptis ya. Nah, skeptisnya itu yang bagian bawah ini ya. Nah, ini. Jadi ada konten-konten yang diblokir gitu ya oleh pemerintah. Terus kemudian pemerintah memata-matai surveillance terhadap warganya itu ya. Nah, ini terus mengidentifikasi aktivis-aktivis, mengkriminalisasi pendapat, ekspresi dan sebagainya. Ya, ini ada memang seperti dua sisi mata uang ya, kiri dan kanan. Nah ini lebih detailnya, ini saya punya lebih detailnya pengguna medsos di Indonesia. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia adalah 120 juta. Angka yang sangat besar. Nah, 120 juta itu kita tidak tahulah caranya ya, tapi ini adalah data yang diperoleh. Kemudian jumlah pengguna YouTube itu jumlahnya 139 juta ya. Kemudian Instagram 89, pengguna TikTok itu ada pendatang baru ini ya, tetapi jumlah penggunanya 109,9 juta. Pengguna Facebook Messenger itu 27 ya, dan lain sebagainya. Ini datanya sangat besar. Ini adalah semuanya menjadi peluang bagi kita. Kita lihat data berikutnya. Ini pertumbuhan data. Kalau saya punya pertumbuhan data, ketika internet itu mulai sangat ramai, ya, maka dalam waktu kurun 2 tahun pertumbuhan data yang ada di cloud ini ya, yang ada di awang-awang itu kan datanya itu di awang-awang itu 90% dalam waktu 2 tahun. Kemudian sejak 2015, sekitar 2013 sampai 2015 sampai 2020, maka pertumbuhan data itu bisa jadi data kita, datanya siapa saja yang tersebar di internet ya, termasuk data-data bapak-bapak yang suka selfie ya. Saya sampaikan bahwa data-data bapak yang suka selfie di medsos, walaupun bapak sudah hapus, itu nggak hilang, masih ada dia di sana dan masih bisa kita temukan.
Makanya ketika kita menulis, jari-jari kita itu menulis, kemudian masuk ke dalam medsos, wah kemudian kita hapus, kita tarik, masih ada yang bisa dapat. Ya, wah itu sudah dicabut, oh masih kelihatan. Ya, makanya yang flexing itu sebenarnya data-datanya sudah dihapus, tetapi masih ada yang bisa dapat karena dia tidak terhapus sama sekali, masih ada di sananya. Nah, itu bahayanya era-era yang seperti ini. Ini kenaikan pengguna Twitter ya dari 2018 2020 ini hanya waktu kurunnya 2 tahun saja, 18 19 20, dari yang asalnya 27% itu naik 2 kali lipat menjadi 56%. Bukan main ya. Jadi kita itu memang hidupnya sekarang di era yang seperti ini. Nah, ini adalah transformasi dan lompatan-lompatan yang terjadi ya. Dari awal mulanya foto ya seperti ini modelnya, sekarang semuanya di HP yang terbaru, bukan main, lebih tajam dan sebagainya. Kemudian audio ya, audio masih kita ingat, kita pakai kaset zaman dulu ya. Kemudian setelah kaset berubah, kemudian ada apa ini saya lupa jadi namanya ya. Ada Walkman dulu ya, kita bawa dan sebagainya. Terus apa ini iPhone ya, apa namanya ya, iPod ya, iPod gitu ya. Nah sampai kemudian sekarang sudah era internet, Spotify ya. Kemudian ada kajian. Nah ini kebetulan saya dapat gambarnya ini, orang liberal masuk sini ya, biarinlah ya. Nah kemudian media massa juga begitu. Awalnya media massa cetak ya, kemudian terakhir seperti ini, dan yang terakhir korbannya adalah Republika pamit mundur, sudah tidak ada cetaknya lagi, tinggal digitalnya. Jadi begitu, jadi orang sudah malas sekarang membaca aslinya. Nih, kalau dulu produksi film video sangat mahal ya, dia harus di lapangan, kalau membakar dia bakar seperti itu ya. Nah seperti ini, sekarang ini tengok ya, dengan HP saja sudah bisa melakukan pembuatan video-video ya. Bahkan dengan HP ya, video-video yang viral itu kan pakai HP ya. Nah kemudian TV, kalau dulu sangat mahal, kita TV streaming itu sangat mahal ya, menggunakan satelit dan lain sebagainya mahal. Sekarang gampang, bisa ada dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, semuanya live ya, semuanya live. Nah ini menggampangkan seperti itu. Mungkin next gitu nanti ketika Ustadz Halim ceramah itu juga bisa live ya, live, sehingga yang ada di rumah-rumah bisa juga nonton. Live-nya pakai apa ya, bisa Instagram, bisa Facebook. Iya. Oh masjid kosong ya. Ya, jadi saya itu pernah ikut Masjid Al-Muhajirin, tempatnya Ustadz Azmi Ismail. Kebetulan Ustadz Azmi ngasih, ada link YouTube-nya. Saya ikutin. Begitu saya ikutin pakai Zoom, yang lain mana? Saya sendirian di Zoom. Nggak ada orang. Ya, nah, mungkin lebih banyak yang hadir dibandingkan yang online. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, yang ini yang penting. Jadi ngajinya generasi milenial itu sekarang lebih banyak lewat media sosial. Tapi bahayanya itu karena ngajinya tanpa guru. Wow, itu bahaya ngaji tanpa guru itu. Oke, kita bisa dapatkan, tetapi milenial itu tidak bisa tahu benar enggak, ya kan? Hadis-hadisnya marfu, maudhu, dhaif, mursal, kan nggak tahu dia. Pasti tetap harus didampingi oleh guru-guru. Ini bahayanya. Ya. Nah, ini sudah dikatakan seperti ini. Belajarnya lewat Mbah Google. Gitu ya. Nah, sekarang ada teknologi yang baru, teknologi pakai Chat GPT, pakai Bread, pakai OpenAI.
pakai apalah platform-platformnya itu, ya. Nah, kalau Chat GPT itu kita tanya, itu bukan seperti Google. Nah, ini saya nggak bisa saya jalankan ininya ya. Saya ingin contohkan sebenarnya itu bagaimana Chat GPT itu menjawab pertanyaan kita. Ini belum terhubung dengan internet soalnya, saya nggak bawa. Jadi kalau Google kita ketikkan kata kunci itu keluar, kita kan mesti nyari satu-satu. Kalau Chat GPT kita masukkan, itu dia jawab di situ. Misalnya kita masukkan kata kuantum, kita ketikkan saja kuantum, dia jawab. Kuantum adalah istilah yang muncul dari bidang fisika yang menjelaskan tentang Reni, nah, macam-macam gitu. Keluar tuh. Itu pakai Chat GPT. Kita tanya apa lagi dengan Chat GPT, dia akan jawab. Kita tanya misalnya bid'ah itu apa? Oh, dia jawab panjang. Bid'ah adalah, tetapi tanpa dia sertai dengan referensi pastinya. Ya, nanti referensinya kita cari lagi. Tapi itu suatu lompatan yang luar biasa. Kalau dulu kita tanya Mbah Google, bid'ah itu apa? Nanti dia munculkan banyak. Kita klik dulu satu-satu, kita klik gitu ya. Baru kita dapat. Kalau ini enggak Chat GPT itu. Kita ketik aja kata kuncinya, keluar dia jawab dia. Kadang-kadang jawabannya pendek, kadang-kadang jawabannya sangat panjang. Maka Chat GPT dan cat-cat yang lain yang pakai artificial intelligence itu sekarang banyak tentangannya. Salah satu yang menentang itu di Italia. Di Italia itu sudah di banned dia, sudah nggak boleh, karena yaitu yang disampaikan oleh salah satu penceramah di sini. Sekarang ujiannya menjadi lisan lagi. Oh, kalau ujiannya nggak lisan, dia pakai Chat GPT dijawab semua, Pak. Saya sudah coba, saya minta dibikinkan program komputer, Pak, dengan Chat GPT, dibikinin saya. Yang biasa mengerjakan program-program perhitungan pakai Excel, kita minta, Pak, itu ada kata-kata kuncinya dan ada triknya. Kemudian kita dikasih, Pak, tinggal kita masukkan ke Excel, selesai pekerjaan kita, Pak, pakai Chat GPT. Kita punya program, apa yang ingin kita program, kita masukkan. Jadi kita itu memang, karena itu sebuah tools, itu kan kepintaran kita saja. Kita masukkan clue-cluenya. Setelah itu dia bikinkan, Pak, programnya. Ketika program itu kita jalankan, selesai, Pak, program pekerjaan kita. Itu Chat GPT yang mendorong nanti kita menjadi malas mikir. Ya, ini pengalaman saya di kantor. Teman saya akan membuat interface. Ini peralatan elektroniknya, ini komputernya. Semalaman dia nggak bisa. Semalaman nggak bisa. Kemudian saya adakan pertemuan. Pak Bagus, ini nggak bisa, bisa tolong? Bisa apa? Tak tolong. Saya keluarin, Pak, Chat GPT saya ketikkan, Pak, apa yang Anda mau yang nggak bisa. Jadi interface itu adalah ini peralatan elektroniknya, ini PC-nya. Jadi ini harus ada komunikasi sehingga tampil hasilnya. Oke, nah, teman saya belum tahu itu Chat GPT karena itu masih baru-barunya. Saya sudah belajar. Saya ketikkan, Pak, kata kuncinya apa? Interface yang digunakan IC-nya nomor berapa gitu. Saya ketikkan. Selesai keluar, Pak. Terima kasihnya berkali-kali, Pak. Waduh, saya semalaman ini, Pak Bagus, nggak bisa saya. Ini kok diketik aja udah selesai. Ya coba dulu, dicoba. Terima kasih berkali-kali, Pak. Jadi itu keunggulan Chat GPT. Nah, nanti bisa dicoba lah Chat GPT itu ya. Tapi jangan tanya Chat GPT disuruh nyari misalnya adalah referensi. Ngawur, Pak. Saya sudah coba itu. Saya sudah coba, kita minta referensinya misalnya tentang A. Ya, tentang A. Oh, kita cek, telusuri ulang, nggak ada. Kadang-kadang isinya bukan itu, referensi itu. Nah, tetapi dia pintar juga. Jadi kalau misalnya kita punya, jadi mahasiswa itu akan semakin males. Misalnya kita punya makalah, kalau mahasiswa itu biasanya ada makalah disuruh dosennya untuk membuat ringkasan gitu ya.
Asalkan dia tahu di mana dosennya mengambil makalah itu, tahu alamatnya, tulis aja LRTD, masukkan alamat emailnya itu ke ChatGPT. ChatGPT akan membuatkan isinya Pak tentang makalah itu. Ringkasannya muncul Pak, pakai ChatGPT. Mahasiswanya itu tinggal sambil dengerin musik mungkin. Dan itu dilakukan nggak cukup 15 menit selesai. Asal alamatnya makalahnya tahu. Oke, jadi itu kemajuan teknologi. Nah, ini lompatan yang paling sangat ini adalah TikTok. TikTok itu bukan main. Semuanya disalib, ya. Jadi ini TikTok Indonesia nih, ini sudah ditonton sampai 1,3 miliar view TikTok. Nah, ini nggak kita jabarkan lebih jauh Pak, video-video yang jenis apa yang di TikTok yang lebih banyak ditonton. Pasti video-video yang banyak goyangannya. Contohnya kalau kita naik mobil terus kita lihat TikTok pasti goyang tuh Pak, iya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bukan main Pak TikTok, ya. Kalau di YouTube Anda bisa lihat itu bagaimana TikTok itu dicurigai oleh Kongres AS, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Mardhani waktu kemarin tuh, ya. Nah, kalau kita lihat benar itu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Itu TikTok bagaimana dia bisa seperti itu. Oke Pak, jadi kita lanjut. Oh, ini nanti buku saya enggak jadi ini, pertanyaannya enggak terjawab. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan yang gampang. Disampaikan oleh salah satu ustadz, saya lupa ustadznya ini, memang beginilah, bahwa bukan hanya Isa yang dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati. Ada 2 nabi yang juga diberi mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Silakan. 2 nabi lain selain Isa yang dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati. Silakan Pak, jawab Pak. Nanti silakan pilih Pak bukunya Pak. Ini jangan dibawa pulang Pak bukunya. Ayo Pak. 2 lagi. Nabi yang mempunyai mukjizat bisa juga menghidupkan yang mati. Bukan jadi jadi bukan cuma Nabi Isa. Jadi kalau orang-orang bilang Nabi Isa sakti gitu, enggak, 2 nabi yang lain. Malah ada 1 nabi yang lebih sakti sebenarnya. Nah, ini sudah dibocorkan satu lagi. Ayo, satu lagi. Ya. Boleh ini dipilih nanti bukunya. Kan. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, 2-nya. 1 sudah betul, Pak. Ibrahim itu lebih sakti sebenarnya dari Nabi Isa. Kalau Nabi Isa posisinya begitu bangkit, Nabi Ibrahim dicincang, Pak. 4 burung dicincang terus ditaruh. Wah, lebih hebat dia. Yang satu lagi tentu adalah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dengan ekor sapi. Oke. Nah, kita nggak terjawab lagi, nggak apa-apa. Nah, tentang Nabi, ini kita tentang Nabi lagi. Pertanyaannya adalah apa mukjizatnya Nabi Yahya? Jadi di dalam cerita itu Nabi Yahya dan Nabi Isa itu hidupnya barengan, cuman berbagi tugas. Nabi Isa itu kelas menengah ke bawah, Nabi Yahya itu kelasnya adalah menengah ke atas menghadapi para pembesar, para orang alim dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apa mukjizatnya Nabi Yahya? Ayo ChatGPT. Ada di surat Maryam. Apa mukjizatnya Nabi Yahya? Pak Yahya. Itu Ustaz Halim, silakan Ustaz. Tinggal sedikit lagi Ustaz.
Iya, terus ya Ustaz. Nanti dapatnya separuh Ustaz. Ya, Yahya khudil kita apa bikuah. Udah betul Ustaz. Nah, Ustaz Halim silakanlah pilih Pak Ustaz bukunya. Ini buku insya Allah lumayan lah. Walaupun jawabannya baru separuh, ya, tapi nggak apa-apa Ustaz. Nanti Ustaz Halim ambil Pak bukunya. Ya Yahya khudil kita babil kuwah wa atainahul hukma sobiyah. Jadi mukjizatnya Nabi Yahya itu adalah diberi hikmah dari sejak dia lahir. Makanya hikmah itu yang kemudian digunakan tatarannya ketika berdakwah, dakwanya kepada para alim ulama, ahli kitab, pembesar-pembesar gitu. Jadi harus ada hikmah yang dia punya. Oke, kita lanjutkan ya. Coba. Jadi dakwah itu nggak perlu di era digital, di era sekarang. Aduh, waktunya sudah mau habis nih. Bahwa dakwah itu, oh ya, satu hal yang perlu kita sampaikan itu Pak Jamil bertanya kepada Ustadz siapa ya? Saya kok jadi lupa. Ustadz Burhan, bahwa tentang sholat syuruk, ya. Jadi sholat syuruk yang baik itu tidak di tepat waktu syuruknya. Kalau di tepat waktu syuruknya seolah-olah kita menyembah yang terbit itu, maka biasanya dilonggarkan waktunya 10-15 menit sesudahnya. Jadi kalau sekarang syuruknya jam 6 itu masih bisa 6.10, 6.15. Jadi tenang saja. Itu jangan buru-buru. Kalau buru-buru seperti kita, terbit itu ayo kita sujud gitu ya. Nah, itu Ustadz Dr. Burhan ya. Betul, Dr. Burhan ya. Jadi dakwah itu untuk kita menjadi umat yang terbaik. Ya, kita percepat. Kemudian kita semua itu adalah juru dakwah. Kita semua yang hadir adalah juru dakwah. Ya. Karena kita semua yang hadir juru dakwah itu, maka ini istimewanya pendakwah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruhkan kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kita semua adalah pendakwah. Ya. Yang berikutnya, kalau kita berdakwah, kita mendapat pahala besar dari yang didakwahi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tipsnya, kita kan biasa nge-share nih. Kita biasa nge-share. Nah, tips supaya kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan pahala dari apa yang kita share, kita jangan buru-buru share. Kita baca dulu. Nah, kalau kita dapat, judulnya aja bagus, langsung main share, kita nggak tahu, kita nggak mendapatkan manfaatnya, karena kita nggak tahu apa yang kita share. Maka baca dulu. Baik ini, kemudian kita share. Insya Allah kalau itu bermanfaat bagi yang kita share, maka kita mendapatkan pahala dari itu. Jadi itu tipsnya, ya. Kita sharing, ya. Oke, next. Ada juga yang mengatakan bahwa siapa yang berhasil mendapat hidayah, itu hadis Nabi, maka seperti mendapatkan seekor unta merah. Itu unta merah berkali-kali itu di masjid ini juga disebut-sebut oleh ustadz-ustadz itu ya, unta merah. Jadi barang siapa yang berhasil memberikan hidayah, ya, jalan yang lurus, misalnya dia asalnya pemabuk, kemudian sadar tidak mabuk, itu seperti mendapatkan unta merah. Oke, nah ini adalah kiat-kiat dakwah. Kiat-kiat dakwahnya ada 6. Satu, berdakwah tentu dengan ilmu. Kedua, dengan hikmah. Ketiga, lemah lembut.
Keempat, berdakwah itu dengan bertahap, pelan-pelan. Kelima, sesuai dengan kemampuan. Dan keenam adalah disesuaikan dengan target dakwahnya. Jadi kalau ini kebanyakan bapak-bapak, ya saya ngomongnya seperti ini. Kalau yang hadir semua remaja, saya ganti Pak, ngomong saya nggak seperti ini. Karena harus disesuaikan dengan target dakwahnya. Lebih milenial, ya saya milenial gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dakwah dengan ilmu. Jadi seorang pendakwah itu harus memiliki paling tidak 3 ini. Yang satu al ilmu, yang satu arif, dan yang ketiga as-sabr. Jadi ilmu, kemudian harus lemah lembut, dan kemudian sabar. Nah, ini semuanya ada dalam diri Rasulullah. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dakwah dengan hikmah. Ini di surat An-Nahl, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan kalau kita berdebat pun wajadilhum billati hiya ahsan. Sanggahlah dengan cara yang baik. Terbaik gitu ya. Jadi kita harus mensanggah dengan lebih baik lagi. Jadi ini sudah dalam Al-Quran memang sudah seperti ini diajarkan kepada kita. Cuman kadang-kadang kalau kita debatnya, bukan main dah. Seolah-olah kita yang paling benar, ya. Nanti next berikutnya kita akan sampaikan bagaimana memahami perbedaan, ya. Memahami perbedaan itu saya kira itu bagus juga untuk diangkat sebagai topik. Ya, ini saya lewatin. Kira-kira hikmah itu seperti apa? Ini contoh-contoh hikmah. Ya, jadi memilih waktu terbaik dalam memberi nasihat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau mau menasihatiku, tunggulah sampai aku bersendirian. Dan begitu dilakukan oleh Imam Syafi'i kalau ingin menasihati salah satu muridnya, dia tunggu sampai muridnya sendirian dan kemudian datang mengendap-endap ke pondokan muridnya, ngelihat kiri dan kanan tidak ada orang tahu, baru dia masuk, dia memberikan nasihat kepada muridnya. Sama seperti di dalam psikologi keluarga, maka kalau kita punya 2 orang anak, kita akan menasihati anak kita yang satu, sebaiknya anak yang satunya tidak mendengarkan. Begitu juga kalau kita ingin menegur ibunya, maka ketika anak-anaknya tidak ada, baru kita tegur ibunya. Jadi itu kira-kira contoh hikmah, ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah kalau seseorang yang mengikuti, kenapa dia? Enggak ada. Ada gangguan teknis ya? Nggak keluar. Ambil dulu. Oh. Iya, mungkin waktunya sudah habis, betul, Ustaz. Kita lanjutkan sedikit lagi, Ustaz. Udah ya? Oke. Kemudian contoh yang kedua, kalau mengikuti mazhab yang sebelah itu ya, biasanya membaca Al-Fatihah tanpa basmalah, maka menjadi hikmah kalau mengimami di tempat yang banyak pengikut Imam Syafi'i dengan basmalah, dia menjadi berhikmah kalau ketika dia memimpin sholatnya dia pakai bismillah. Jadi ini hikmah, ya. Ketiga, ya, menarik hati orang dengan harta dan kekuasaan seperti memberi hadiah, itu juga hikmah, ya, agar orang datang, ya, seperti apa, itu semuanya adalah hikmah-hikmah yang bisa dijadikan contoh, ya. Salah satu contoh lagi yang lain, contoh adalah kita lihat kadang-kadang ada ustadz yang menunda menjawab suatu pertanyaan, ya, karena di pikirannya akan ada sesuatu. Saya jawab nanti ya.
setelah selesai acara. Sebenarnya itu adalah hikmah dari ustadz itu agar tidak terjadi bias, agar yang lain-lain juga tidak menjadi rancu dan timbul syubhat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu hikmah-hikmah yang biasanya memang dimiliki. Jadi ada juga ustadz yang mengatakan, oh maaf, kalau untuk pertanyaan itu silahkan bertanya kepada ustadz A. Itu hikmahnya. Tapi ada juga ustadz yang palu gada itu, ditanya apa saja semua dijawab. Nah, gitu ya. Nah, itu ya mudah-mudahan ilmunya memang seperti itu. Kemudian ketika berdakwah tidak tergesa-gesa, berusaha lemah lembut. Kemudian secara bertahap tadi sudah ya, berdakwah sesuai kemampuan, berbicara sesuai bahasa target dakwah. Kemudian ada 14 kiat berdakwah di masyarakat. Saya kira ini kalau saya teruskan banyak juga ini ya. Mengiringi akidah yang benar dengan akhlak mulia, ya ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian bermuka manis, menerbangkan salam, menunaikan hak sesama muslim. Soalnya saya juga melihat, saya itu sebagai pengamat juga, ada yang datang masuk ke dalam masjid senyum kagak, nyapa jamaah yang lain juga kagak. Takut saya, ini intel atau apa ini ya. Begitu, benar itu ada. Dan saya kira jamaah yang lain juga melihat juga gitu, datang pergi gitu udah ya. Saya kira itu harusnya seperti ini ya, bermuka manis, menebar salam gitu ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kemudian mengenali medan dakwahnya, berdakwah secara bertahap ya. Yang paling penting adalah tauhid ya. Kemudian mengajarkan mazhab atau menyebut tokoh ulama yang sudah dikenal di masyarakat agar masyarakat yakin. Jadi kalau kita berdakwah di kebanyakan kalangan Syafi'i, maka sebaiknya kita juga lebih sering menyebut namanya Imam Asy-Syafi'i dan lebih banyak menyebut ajaran-ajarannya Imam Syafi'i. Walaupun kita bukan pengikutnya mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi dakwah itu begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berdakwah dengan lemah lembut ya. Kemudian menarik simpati orang yang ditokohkan di masyarakat. Jadi kita sebut. Jadi kalau menyebut-nyebut nama orang, nama tokoh masyarakat di dalam pertemuan, di dalam pengajian, itu maksudnya seperti itu. Supaya kemudian beliaunya itu sangat support dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jangan lupa disebut. Wah, ini Pak Lurah dari tadi disebut terus ya begitu. Pak Camat disebut terus, memang begitu. Jadi itu fungsi ya dari pendidikan dakwah. Oke, memperhatikan pendidikan pada anak-anak dan remaja tanpa mengesampingkan pendidikan pada orang yang sudah sepuh. Kemudian menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran, membantah pemahaman sesat dengan hikmah, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian mengikuti kebiasaan masyarakat selama hal itu masih diperbolehkan guna menghindari gejolak. Jadi itu dakwah. Jadi jangan kadang-kadang kita datang, kita malah menampilkan sesuatu yang berbeda dengan adat istiadat di situ gitu ya. Nah, itu juga yang tidak tepat, malah menimbulkan kontradiksi. Kemudian dakwah dengan sabar tadi sudah kita bahas ya. Dakwah yang penting itu yang paling terakhir adalah sebelum kita berdakwah tentu kita belajar adab, kemudian belajar ilmu sebelum kita beramal. Maka adabnya itu yang perlu kita pelajari, bahwa ketika kita berdakwah di era digital, media sosial itu eksistensi kita semakin luas, semakin dikenal orang. Kayaknya kita akan pamer unjuk kebolehan ya, sehingga yang penting kita tanamkan dalam diri ketika kita dakwah di era digital, kan siapa saja bisa terbuka ini. Nah, makanya insya Allah nanti saya sudah berbicara dengan Pak Diki, Pak Irman. Nah, nanti kita kemas ini, kan kita sudah punya banyak konten, kita kemas. Kemudian mungkin kita sudah punya Instagramnya, kita mungkin sudah punya Facebook Jar. Nah, itu bagaimana kita bisa mengisinya itu supaya Jar ini bisa mendapatkan manfaat ketika kita berdakwah di era digital itu ya. Kalau nggak ada Instagramnya, kita bikin Instagram Jar, Twitter Jar. Nah, nanti kita tag semua yang punya
link medsosnya, sehingga dakwah jar ini juga lebih dikenal luas. Apalagi kemarin kita sudah berhasil mendatangkan penceramah-penceramah yang baik, ya, luar biasa. Oke, dan yang terakhir adalah berdakwah dengan istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam menegakkan agama ini, sehingga fungsi dari tadi yang di awal kita sebutkan adalah agar Islam itu tetap izzah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebaikan datang dari Allah, kekurangan dari diri sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.